gitu. Itu Serta yang bangunannya. yang menarik untuk digali lebih jauh sebetulnya. Masuk lagi geser Hmm, gitu. Iya sih benernya iya. 56%. Nah, kalau kita ngomongin ya, 51. kenapa sih sebenarnya Pak Wandi sekarang itu orang badai PHK yang terjadi di kenapa jadi Kenapa banyak orang kira-kira? yang menganggur gitu? Ternyata memang salah satunya tuh pertama itu ada ekonomi global. Jadi si kondisi ekonomi global yang tidak menentu, di mana juga kita tahu bahwa banyak sekali perang dagang yang terjadi di antara negara-negara ataupun negara-negara besar gitu ya. Ini mungkin ramai banget soal Donald Trump buat kebijakan yang menyebabkan reaksi dari berbagai negara di dunia. Mas kolot ya saya tadi padahal Ngarewahkeun sadunia gitu ya. Itu salah satu penyebab beberapa perusahaan dikabarkan melakukan efisiensi. ya, karena ada mungkin salah satunya kalau perusahaan tidak karena kan ada kekhawatiran gitu ketidakjelasan dari sisi ekonomi jelas gitunya, bahkan sampai di awal dia mengeluarkan statement itu pun pasti ada kekhawatiran itu akan seperti apa dampak ke depannya gitu ya. Karena kan secara tiba-tiba muncul terus melakukan, ya kita sebagai orang pengusaha pasti akan lebih berhati-hati untuk mengeluarkan uang gitu, mengeluarkan yang kumaha deui sebagai pengusaha ya, kan pengusaha pasti jadinya keuntungan. Kalau misalkan hanya dia tiba-tiba dia rugi terusnya buat apa gitu kan, pasti itu pikiran dari seorang pengusaha. Ya itu dari sisi ekonomi yang sedang tidak baik-baik saja, dan juga perkembangan teknologi yang ternyata juga berpengaruh, yang sering kita dengar mungkin soal AI dan soal otomasi. Jadi Otomasi segala sesuatu itu kalau bisa dikerjakan secara otomatis menggunakan aplikasi atau sistem itu ya memungkinkan untuk tidak menggunakan tenaga manusia gitu. Yang akhirnya tenaga manusia makin tergerus porsinya gitu di satu perusahaan, di berbagai perusahaan yang menyebabkan banyak PHK. Ya, termasuk mungkin kayak pekerjaan yang kemarin Om Adit ini ya Om Adit presentkan bahwa sekarang tuh untuk pekerjaan administratif malah bisa menggunakan sistem gitu ya. Yang hitungannya bisa ditinggal ngopi, ditinggal kemana, tinggal kita butuhnya report-nya seperti apa, tinggal AI yang jalankan sekarang. Itu kan sangat mempermudah. Mungkin 2 tahun 3 tahun lagi ke depan pekerjaan administratif seperti itu udah nggak ada. Iya. Bahkan kalau saya dengar ya si Timothy Ronald ya, bahkan dia sempat mention ya, kalau bisa yang ngerekam video saya aja, kalau itu bisa digunakan sama AI atau humanoid gitu, saya nggak perlu kameramen saya saat ini gitu. Dia ngomong gitu depan kameramen gitu. Karena lebih terpersonalisasi gitu ya. Kalau misalkan pakai AI itu, dan dia juga akan lebih ngerti apa yang kita mau, dan mungkin dia akan lebih update kebutuhan soal informasi dan editingnya juga mungkin editing paling pas untuk konsumen seperti apa. Itu jadi disrupsi AI terhadap dunia tenaga kerja mungkin sangat tinggi gitu, apalagi untuk tahun-tahun ke depan. Iya, AI kalau di Cina tuh sekarang apalagi tahu kan mobil apa tuh namanya, mobil yang nggak ada supir itu namanya kan otonom susah kadang-kadang lupa. Mobil otonom bahkan ngirim paket paket aja gitu ya, ngirim paket aja itu bisa menggunakan mobil tanpa awak gitu, pakai mobil otonom. Terus yang jaraknya berapa ya, kalau diimplementasikan di Indonesia mungkin belum bukan nggak bisa ya, tapi belum bisa diimplementasikan di kita. Kurir yang ada kurirnya aja masih dicolong, nggak ada kurirnya gitu kan. Ya
bakal banyak ini klaim bakal banyak gangguannya sekali gitu kalau misalkan kita diimplementasikan di Indonesia dengan kondisi sekarang. Jadi tolong kasih ya teman-teman. Nah ini mah kalau sekarang itu diimplementasikan, kalau kedepannya diimplementasikan dan kita punya payung hukum yang jelas ya lebih apa sih namanya, lebih memungkinkan untuk dijalankan. Kemana? Mending di mana jadinya nongkrong di mana? Di mana sih? Kita nyusul. Kemana? Dipotong tong kembali. Kita masukin aja. Terus nanti Mang Adit. Oh iya, kita ngobrol pada PHK dan yang di Indonesia ya, termasuk juga berdampak pada pasti kan salah satunya adanya bagai PHK juga nggak cuma bisa dilihat dari satu sisi, pasti akan berpengaruh ke kadang-kadang suka ada yang ngomong gini, ya kan orang itu mah orang lain yang di PHK, kita mah nggak nyantai gitu ya. Ternyata enggak, sebetulnya mah ada efek yang terus berputar, kayak misalkan pabrik mecat orang sehingga manufakturnya tidak berjalan gitu ya. Terus akhirnya roda ekonominya nggak berjalan, pengiriman kita sebagai penyedia jasa atau perusahaan jasa pun yang punya karyawan otomatis akan layoff atau yang mengurangi karena barangnya nggak ada yang dikirim. Terus ngaruh juga ke daya beli gitu. Akhirnya daya beli jadi mahal dan yang lain-lain. Harusnya kita bisa mendapatkan produk yang hitungannya layak dan lebih murah, mungkin ya. Akhirnya kita nggak bisa mendapatkan apa ya, murah itu relatif ya, tapi kita tuh bisa mendapatkan produk yang baik gitu, nggak bisa mendapatkan itu karena memang circle-nya ada yang kepotong, banyak orang juga yang akhirnya nggak berjalan. Ya, sebetulnya Pak berkaitan dengan apa ya, pelemahan kondisi ekonomi itu ya. Kita juga memang benar tadi Pak Wandi bilang, kita nggak bisa cuek ya, karena satu perusahaan melakukan layoff, apalagi kemana apa Sritek, Panasonic, berapa puluh ribu orang, 13.000 orang tuh kalau di layoff, maka si dampak minimalnya mungkin yang bisa kita lihat adalah si usaha-usaha yang ada di sekitaran si pabrik tersebut. Ya, tukang nasi misalnya, ada tukang jualan baju, kan biasanya dekat pabrik suka tukang jualan baju ya, ada yang retail papat gitu, obat, itu tuh pasti omset mereka tuh akan berkurang dan efeknya terus berantai. Akhirnya Alfamart tersebut tidak laku misalkan, akhirnya karyawannya juga jadi di layoff. Terus efeknya berkurang. Apalagi kita kan bergerak di jasa logistik nih, perusahaan tempat kita kerja jasanya logistik, itu pasti berimpact sangat tinggi gitu. Ketika daya beli masyarakat turun, kenapa turun tadi? Karena di PHK. Orang kalau di PHK boro-boro belanja ya, boro-boro belanja, beli beras aja susah gitu, apalagi dia kalau mau belanja online atau apalagi yang sifat-sifatnya barang-barang yang mengirim barang-barang gede, itu akan sangat-sangat berkurang. Akhirnya berimbaslah ke perusahaan-perusahaan logistik juga jadinya melakukan layoff dan terus akhirnya ekonomi nggak bisa bangkit kalau kondisinya memang dari sisi pemerintah juga nggak ada tindakan serius gitu. Ya, kalau terakhir sih kemarin baca itu pemerintah lagi bikin satgas anti PHK gitu. Sebetulnya nih kalau ngomongin satgas kan lucu ya. Kenapa tuh? Satgas anti PHK. Kita itu selalu bikin mitigasi, bukan mitigasi ya, merecovery sesuatu tuh dengan adanya satgas gitu. Coba dari dulu ya, coba berapa banyak satgas, kita tuh punya satgas berapa banyak gitu ya, satuan tugas akhirnya tuh, kenapa nggak kita meregulasi ulang gitu, Adit. Itu udah PHK, ini kenapa nih? Harusnya kita membuat regulasi yang jelas gitu ya, daripada kita membuat satgas yang akhirnya kan harusnya mah kayak Kementerian
taruhlah Kementerian apa tenaga kerja gitu ya. Mereka kan udah tahu nih badai PHK solusinya apa. Yang harusnya bisa memutuskan itu mereka gitu. Sebuah kementerian, bukan lagi dibuat satgas akhirnya menimbulkan orang-orang baru yang harus digaji DI lah gitu biaya ya. baru Biaya baru gitu kan. Kenapa nggak membuat meregulasi sesuatu yang baru, kenapa harus dibuatkan satgasnya gitu. Kenapa tidak Apakah melakukan timnya- tindakan pencegahan malah Iya. kan? Benar-benar kita benar-benar jauh dari negara maju. Ini salah satu yang saya dengar ya dari podcastnya Om Ferry Irwandi di soal membahas soal foto yang diakuisisi oleh Grab. Kenapa dibahas sampai ramai? Karena memang